Marilah dengan segala kerendahan hati kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan masih memberi kami kesempatan waktu untuk datang memuji dan memuliakan namamu. Dan sekini saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu pengurapan dari sorga kiranya Tuhan turunkan atas kami, baik bagi hamba yang menyampaikan dan bagi seluruh umat Tuhan yang mendengar. Kepada kami dikaruniakan roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat memahami kebenaran itu, juga kecakapan, kemampuan untuk melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Membangun karakter ilahi dalam hidup orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak akan terjadi dengan seketika atau sesaat. Bahkan kalau tahun ini pun kita menggumulinya sepanjang tahun, belum tentu di akhir tahun ini atau di awal tahun yang akan datang, karakter itu sudah kita miliki secara sempurna. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus terus berupaya, berdoa, berkerinduan untuk menghidupi karakter Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak sisi, ada banyak hal yang harus kita upayakan, yang olehnya kita hidup atau memiliki karakter ilahi dalam diri kita. Hari ini saudara-saudara, bagaimana kita membentuk atau membangun karakter ilahi dalam hidup kita? Langkah yang berikut adalah hidup saleh. Hidup saleh. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Berarti hidup yang saleh, saudara-saudara, adalah bagian hidup orang yang sudah mengenal Dia. Oleh pengenalan kita akan Dia, akan Yesus, akan Allah. Dengan kata lain, orang yang mengakui atau yang menyadari dirinya sudah mengenal Allah, mengenal Yesus, maka mau tidak mau saudara, kita harus berupaya, berjuang untuk hidup saleh. Saleh artinya taat pada kehendak Allah yang diketahui
dalam firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, baik secara batiniah maupun lahiriah. Saleh artinya taat pada kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak Allah yang saudara dan saya ketahui. Dari mana kita tahu kehendak Allah dalam hidup kita? Tentu saja melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Sesuatu yang kita tahu sebagai kebenaran dari Alkitab ini, maka kita harus tunduk dan taat untuk melakukannya. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, baik secara batiniah ataupun lahiriah. Batiniah itu artinya di dalam hati kita, sikap hati kita. Dan lahiriah itu artinya yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain. Ada banyak orang terlalu bangga dengan pengetahuan yang dia miliki. Ada orang yang dengan bangganya bahkan sombongnya berkata, sudah tahu aku semua yang di dalam Alkitab itu. Ketika seseorang diajak untuk berkata, oh kenapa kamu tidak mau beribadah? Kenapa kamu tidak mau melayani? Dia bilang tidak perlu. Karena aku sudah tahu apa yang ada dalam Alkitab. Justru seharusnya apa yang kita tahu sebagai kebenaran itu yang harus kita hidupi. Dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, itulah yang disebut dengan hidup yang saleh. Kesalehan itu, saudaraku sekalian, adalah buah yang sepatutnya dan seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya sesudah ia menerima atau percaya pada Injil Yesus Kristus. Hidup saleh tidak berlebihan. Hidup saleh itu keharusan, itu harus menjadi kerinduan kita. Dan ketika kita hidup dalam kesalehan, itu salah satu bagian daripada karakter Allah. Pertanyaannya adalah, sikap hidup yang seperti apa? Sekali lagi, sikap hidup yang seperti apa yang dituntut atau yang seharusnya ada, yang seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya sehingga dia disebut sebagai orang saleh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 firman Tuhan berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, dengar baik. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka, semua orang harus bertobat. Berarti seorang yang menyadari dirinya percaya pada Tuhan dan yang olehnya dia disebut sebagai orang saleh, maka sikap hidup yang mewarnai yang harus melekat pada dirinya adalah hidup yang diwarnai pertobatan. Hidup yang selalu ada di dalam kebenaran. Bertobat dan selalu hidup dalam kebenaran. Di ayat ini kita akan lihat ada satu keharusan bagi semua orang, yaitu bertobat.
Siapa yang harus bertobat? Setiap kita. Bertobat itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kita harus bertobat. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu cukup sekali dalam hidup kita, sekali saja. Tetapi yang namanya pertobatan harus terus kita lakukan. Apa sebabnya? Karena kita sadar hidup kita berdosa. Itu sebabnya saudara, pertobatan itu menjadi suatu pertanda kesadaran seseorang akan hidupnya yang berdosa. Kalau saudara sadar insyaf bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, maka seharusnya setiap saat kita harus mau berubah dengan kesadaran. Siapa yang harus bertobat itu, saudara-saudara, adalah semua orang tanpa terkecuali. Harus berbalik dari dosanya untuk menerima keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Simak baik ayat ini. Separuh dari anak-anakmu, berarti belum semua. Selain kita bertobat, sebagai bagian warna hidup saleh adalah hidup dalam kebenaran. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Firman Allah berkata, itu adalah perintah Allah. Perintah yang telah kita terima dari Bapa di sorga. Saudara-saudara, kalau saudara pelajari orang-orang yang disebut orang-orang saleh di dalam Alkitab, maka hal-hal ini mewarnai kehidupan mereka. Mereka bertobat. Di dalam Alkitab, ini yang akan banyak saya sebut nanti dalam pembahasan ini adalah Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan bahwa Ayub itu seorang yang saleh. Dan kesalehan Ayub itu diwarnai pertobatan. Baca pasal 1. Dia selalu mengadakan upacara syukuran atau doa di hadapan Allah karena dia sadar jangan-jangan keluarganya, jangan-jangan anak-anaknya berdosa. Itu sebabnya selalu dia bangun mezbah sebagai tanda pertobatan pada Tuhan. Nah, ketika dia hidupi itu menunjukkan bahwa dia mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu artinya hidup sesuai dengan firman Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dalam kebenaran artinya bahwa seluruh sifat, seluruh perilakunya adalah kebenaran. Maksudnya hidupnya sesuai dengan nada hidup orang Kristen. Begitu banyak kita sebagai orang Kristen, kita tidak hidup selayaknya sebagai orang Kristen. Padahal kita tahu harus hidup seperti itu. Maka yang pertama, saudara, kita harus bertobat dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua,
Apa yang dituntut dari seorang yang hidup saleh? Warna hidup seperti apa? Sikap hidup seperti apa lagi? Selain dia bertobat dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal. Perintah ini, kebenaran ini hanya ada di dalam Alkitab. Sekali lagi, hanya ada di dalam Alkitab. Dunia tidak mengenal kebenaran ini. Sebab tidak mungkin orang mengucap syukur dalam segala hal. Karena segala hal itu juga mencakup hal-hal yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Bagi dunia standarnya adalah bersyukur kalau dapat sesuatu yang membahagiakan. Tetapi Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah, garis bawahi kata, yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi kamu. Siapa kamu? Orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, segala hal itu bicara semua situasi. Termasuk ketika dalam keadaan aniaya. Tentu saja konteksnya pada masa itu karena banyak aniaya. Masa-masa yang sulit. Hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Alkitab bilang kita harus mengucap syukur. Apa yang termasuk kehendak Allah? Karena tadi dikatakan hidup saleh itu adalah orang yang menghidupi kebenaran yang dia tahu itu sebagai kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang termasuk juga dalam kehendak Allah, saudara-saudara, adalah sikap bersukacita senantiasa. Berdoa tanpa berkeputusan. Mengucap syukur dalam segala hal tanpa batas. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kehendak Allah. Mudah untuk melakukannya? Tidak. Tapi bukan berarti kalau sukar tidak bisa dilakukan. Ada banyak perkara-perkara sukar, akhirnya kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali kepada contoh yang saya sebutkan tadi. Ayub. Dalam pasal yang pertama, ayat pertama, dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengar. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itulah menjadi landasan fondasi dari kesalehan Ayub. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha hidup saleh. Orang yang tidak mau takut dan tidak mau peduli dengan Tuhan, dia akan hidup sesuai ke hatinya, sesuai dengan selera keinginan dirinya. Salehnya Ayub itu, saudara, mengacu kepada integritas. Tema kita bulan ini membangun hidup berintegritas. Hidup berintegritas. Hidup sesuai dengan apa yang dia percaya. Hidup sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Mengacu kepada integritas moral dari Ayub. Dan dia memiliki komitmen sepenuh hati kepada Allah. Hal itu dapat kita lihat, saudara, ketika ia menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan hidup di mana Allah izinkan itu terjadi. Menimpa keluarganya. Tetapi dalam Ayub pasal 1 ayat 21 bagian terakhir, bagian B,
Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam ucapan ini kita temukan makna hidup atau sikap hidup mengucap syukur. Karena dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Berarti saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kesalehan atau hidup saleh itu, hidupnya diwarnai dengan ucapan syukur dalam segala hal. Sebagai orang percaya, kita diajak oleh firman untuk hidup dalam ucapan syukur. Tadi kita bilang tidak mudah memang. Tapi itu adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Yang ketiga, hidup saleh. Sekali lagi saleh, dia taat pada kehendak Allah yang diyakini, diakuinya, dipercayanya sebagai kebenaran dalam Alkitab. Kita melihat apa yang Ayub katakan. Dalam pasal 2 ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya. Apa kata istrinya? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah perkataan istri Ayub setelah pergumulan yang berat itu menimpa dirinya, menimpa keluarganya, habis semua, termasuk harta bendanya. Berarti kita lihat di sini seperti yang orang-orang sering katakan, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Istri Ayub model istri yang kurang baik. Ibu-ibu dengar. Istri Ayub model istri yang kurang baik. Karena ketika suaminya ada tekanan, malah dia mencerca dia, melemahkan imannya, bukan meneguhkan, bukan menguatkan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Katanya saleh. Itu maksudnya. Selama ini kau takut pada Tuhan. Selama ini kau jujur. Selama ini kau jauhi kejahatan. Sekarang lihat hidupmu, lihat hidup kita. Maka dia bilang apa? Kutukilah Allahmu, matilah. Bu, kalaupun suami tidak bisa memberi sebagaimana harus dia beri, karena sekarang mungkin di masa sulit ini. Dulu gaji besar, sekarang berkurang. Maka seharusnya istri yang baik, bukan model istri Ayub. Dia akan berkata, Pak, sabarlah. Pak, tetap semangat. Di saat Papa lagi kerja, Mama berdoa. Supaya Tuhan beri kekuatan pada Papa. Tuhan memberkati pekerjaan di mana Papa bekerja. Itu baru benar. Amin Ibu. Bu, amin. Tapi kalau sudah model istri Ayub ini, untung Ayub punya iman yang kuat. Tidak berkata, iya benar juga. Udahlah matilah aku sekalian, biar mampus kamu semua. Dia tidak berkata demikian. Apa yang dapat kita teladani dari hidup Ayub sebagai orang yang saleh? Tetap sabar dalam menghadapi pergumulan hidup. Kesalehan Ayub ditandai dengan kesabaran. Sabar walaupun pergumulan hidup datang silih berganti. Sebagai orang saleh yang sedang mengalami masalah dan goncangan hidup,
Ayub tetap bertekun dalam kesalehan. Imannya, kasihnya, kesetiaannya pada Tuhan tidak berubah. Walaupun semua sudah berubah. Orang saleh tidak akan berubah kesetiaannya pada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kembali kita renungkan apa yang Ayub katakan tadi. Dalam pasal 121 bagian B itu. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah contoh hidup saleh yang luar biasa. Karena dia sadar. Apapun yang ada padanya. Itu Tuhan atau itu pemberian Tuhan. Kalaupun suatu saat Allah ambil itu tidak apa-apa. Karena itu dia punya. Dia tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan. Malah dia berkata, terpujilah Tuhan. Paulus juga dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sikap hidup seperti inilah yang mewarnai hidup orang-orang saleh. Yang keempat terakhir. Apa saja atau apa lagi yang harus mewarnai hidup seorang saleh? Yang keempat, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi di masa sekarang Bapak Ibu. Orang bilang kencangkan ikat pinggang. Tak apa-apa kita kencangkan. Sebab kalau sampai hari ini kita bisa bertahan hidup seperti ini. Itu kemurahan Tuhan dan kita diberikan hikmat. Supaya kita boleh mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Ini ada hubungannya dengan yang di awal tadi. Dia bersyukur pada Allah dengan apa yang ada hari ini. Jangan selalu bandingkan keadaanmu dengan keadaan orang. Bahaya itu. Kadang-kadang hidup kita menjadi susah oleh karena kita selalu membandingkan diri dengan orang. Tetangga kita baru beli ini. Kenapa kita tidak beli? Kalau dia bisa, aku juga bisa. Memang bisa benar. Tapi kan kita harus ukur kemampuan kita. Pak, Bu, supaya jangan stres di masa sulit ini. Ukur kemampuan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kita tahu yang masuk berapa. Dan kemampuan kita untuk yang kita rencanakan itu. Apakah mampu atau tidak. Kita tidak akan menjadi minder, tidak akan menjadi putus asa, tidak akan menjadi stres. Kalaupun kita tidak bisa seperti orang lain atau tetangga kita. Oh dia motornya
bertiga, kita baru satu. Maksudnya sepeda motornya. Mobil dia mobil keluaran terbaru. Mobil kita udah ketinggalan zaman 10 tahun yang lalu. Boleh ganti? Boleh. Tapi ukur kemampuan. Kalau Tuhan percayakan dan itu ada sampai hari ini, bersyukurlah untuk itu. Pernah dengar lagu, dari sinilah saya yakin lagu itu didasarkan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Memang itu lagu bagus sekali. Ini dasar Alkitabiahnya ada. Syukuri apa yang ada. Tahun yang lalu dipercayakan Tuhan hanya sepeda. Syukur pada Tuhan. Masih ada sepeda. Sampai hari ini Tuhan percayakan kita sepeda motor yang sudah 15 tahun umurnya. Usianya. Bersyukurlah. Masih bisa hidup yang 15 tahun ini. Orang-orang saleh. Atau orang yang saleh. Dia tidak akan menjadi hamba uang. Sebab menjadi hamba uang adalah dosa yang bertentangan dengan anugerah Allah. Menjadi hamba uang dalam ayat tadi disebutkan. Artinya dia memiliki keinginan atau nafsu yang berlebihan terhadap kekayaan dunia ini. Jadi kita tidak mencari uang, cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan uang yang memperbudak kehidupan kita. Uang itu sarana, bukan kepala, bukan bos kita. Orang berkata memang uanglah mengatur segalanya. Sampai pernah orang menjejerkannya. Mau lakukan ini perlu uang, ini uang, perlu ini uang, ini semua perlu uang. Sampai dia bilang apa? Sampai mati pun orang perlu uang. Benar. Tapi artinya apa? Jangan karena mencari uang itu. Dengar. Jangan karena usaha mencari uang itu terputus hubunganmu dengan Tuhan. Ulang. Jangan karena mencari kekayaan itu rusak hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta yang memberi uang, yang memberi kekayaan itu. Saudara-saudara, maka yang bertentangan dengan hamba uang, nafsu yang mencari kekayaan yang berlebihan adalah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Dengan kata lain kita harus mencukupkan diri dengan bagian kita. Saat ini, apa yang menjadi bagian hidup kita saat ini? Apa yang Tuhan percayakan pada hidup kita di tengah keluarga kita sampai saat ini? Cukupkanlah itu. Dalam setiap keadaan dan dalam segala keadaan. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus bilang, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Suami jangan marah di rumah atau sama istri. Oleh karena lauk tidak berubah. Mulai kemarin ikan teri sama tempe terus. Sekarang juga. Maunya apa? Beli daging di pasar sana. Daging kesukaan papa. Apa daging kesukaan papa? Sudah tahu. B2. Istrinya bilang mahal pak. Mahal.
Tapi kalau besar uang yang diberikan suami, enggak apa-apa. Jangankan 1 kilo. 3 kilo pun sekaligus kau makan tak apa-apa. Kaget ya dengar, sekian ratus ribu, sekian 1 kilo. Udah, kita tidak sanggup menjangkau itu, jangkaulah yang bisa dapat dijangkau. Itu akan membuat kita bisa bersyukur pada Tuhan. Hidup dalam kesalehan. Hal-hal inilah yang harusnya mewarnai hidup kita. Namun saudara perlu ingat bahwa kesalehan itu tidak berlebihan. Itu harus kita gapai dan upayakan. Sebab orang saleh bukanlah orang tanpa dosa. Sekali lagi, orang saleh bukanlah orang tanpa dosa. Artinya apa? Orang saleh pun masih berdosa dan masih hidup atau bisa hidup dalam dosa. Namun kehidupan orang saleh itu harusnya mencerminkan keberadaan Kristus dalam hati kita. Sebab Alkitab berkata dalam Kisah 17:28 bahwa kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Kristus. Meraih, menggapai hidup yang lebih baik, lebih sempurna. Seperti kehidupan yang dirancang, diinginkan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Yang akhirnya menunjukkan karakter ilahi. Karakternya Allah. Salah satunya adalah hidup dalam kesalehan. Firman tadi berkata, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Berarti siapapun kita, orang yang menyadari dirinya sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita wajib untuk hidup saleh, untuk hidup taat, untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Apalagi apa yang saudara tahu, apa yang kita tahu tentang firman. Wajib kita belajar untuk menghidupinya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Baik di dalam hati kita, maupun dari sikap hidup yang bisa dilihat oleh orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami dan mengajar kami melalui firman ini. Supaya setiap kami sebagai orang yang percaya pada Yesus, belajar hidup taat sepenuhnya, sungguh-sungguh dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami terhadap Tuhan. Apa yang kami tahu sebagai kebenaran, biarlah kami hidup seperti itu. Dan Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kesalehan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Berkati kami semua. Oleh pertolongan Tuhan, kami sanggup melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.